You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerah-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Kembali kalau hari ini kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, kami percaya itu semua adalah berkat Tuhan bagi kami. Dan karena itulah Tuhan, kami memohon ketika sebentar kami akan belajar bersama, kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua kami yang mendengar, juga tanya jawab nanti di antara kami. Kiranya boleh menolong kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Iya, mungkin kenalan dulu. Saya udah lama tidak ke pelayanan siswa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di dalam pelayanan nasional Perkantas. Jadi Perkantas tidak hanya ada di kota Jakarta, juga ada di berbagai kota, melayani siswa, mahasiswa, dan alumni, ya. Jadi dulu abang juga pernah jadi staf siswa di Jakarta Selatan beberapa puluh tahun yang lalu. Oke. Jadi ini hari ini kita mau bicara doktrin dosa. Kalau bicara doktrin, apa sih doktrin? Secara sederhana doktrin itu adalah kesimpulan pengajaran. Kristen mendasarkannya pada apa? Pada kitab suci. Jadi Alkitab menjadi dasar bagi kita. Kita tahu dari mana sih Tuhan itu baik? Baca di Alkitab. Kita tahu dari mana Tuhan itu menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus? Ya baca di Alkitab. Dari mana saya tahu Tuhan mengasihi saya? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jadi kita bisa paham karena Alkitab. Nah, Alkitab menjadi bagian penting. Jadi kalau ditanya doktrin Kristen, sumbernya Alkitab. Jadi kalau ditanya doktrin dosa, kita akan menyimpulkan dari Alkitab apa sih yang Alkitab katakan dari Kejadian sampai Wahyu tentang dosa. Nanti kita belajar doktrin keselamatan. Apa sih yang Alkitab katakan dari awal sampai akhir kitab tentang keselamatan. Itu namanya doktrin. Semua agama pasti punya doktrin. Karena ada kitab yang dipegang. Selain kitab mungkin ada filosofi kehidupan. Kadang-kadang saya pikir gini ya. Ini karena generasi sekarang banyak nonton drakor ya. Jadi Kak Alex dengar anak-anak remaja waktu itu, lu jangan kayak gitu lo, karma lo gitu ya. Sekarang banyak yang ngomong karma, tapi dia nggak ngerti sebenarnya karma itu apa. Karma beda. Alkitab bicara dosa karena kita punya sistem kehidupan yang, nah ini perlu kita pahami ya. Kekristenan itu sistem kehidupannya, sistem worldview-nya adalah kita hidup mulai di satu titik, bergerak maju, nggak bisa mundur. Kita lahir, hidup, mati. Kekristenan berkata pada waktu mati nanti, dan nanti waktu Yesus datang kedua kali, kita akan memberi pertanggungan jawab. Makanya apa yang menjadi bagian yang penting, dosa itu ada upahnya. Ngerti kalau bicara upah ya? Karena ini yang melakukan sesuatu. Nah ini upahnya dosa itu maut. Kenapa? Karena sistem kita linear.
Jadi dosa itu ada hukumannya. Sementara orang-orang yang punya konsep karma itu ada dalam agama-agama yang sirkular, muter. Hidup itu sekarang, nanti mati, hidup lagi. Makanya mereka percaya reinkarnasi. Kalau nonton drama Korea tuh begitu kan? Gimana nanti lu lahir lagi, mungkin di kehidupan yang sebelumnya saya seperti apa. Jadi poinnya begini, kalau hidupmu baik, maka lahir lagi kamu nanti bisa lebih baik, naik kastanya. Tapi kalau kamu jahat di hidup ini, mungkin di hidup sebelumnya atau di hidup sesudahnya kamu bisa turun kastanya. Kira-kira seperti itu. Makanya mereka mengenal sistem karma. Apa yang kamu lakukan, itu yang akan kamu tuai dalam sirkular itu. Karma itu nggak bicara hukuman. Tapi kalau melakukan sesuatu, nah ini karmanya itu. Sementara kalau Alkitab bicara bahwa ada yang namanya dosa, dan dosa inilah yang harus kita pertanggungjawabkan ketika akhir hidup ini. Jadi jangan sembarang pakai istilah ya, Kristen, tapi karena gara-gara nonton drama Korea, tiba-tiba ngomong sama temennya, karma lo, karma. Saya kadang-kadang mikir, lu ngerti gak sih karma gitu ya? Dan Kristen tidak mengenal karma. Alkitab tidak bicara karma ya. Hukum tabur tuai mirip kayak karma, tapi kalau kalian pelajari tidak demikian. Karena tetap prinsip hidupnya linear ya. Nah, karena itu kenapa tidak ganti di sini ya? Sebentar deh. Ini enable dulu atasnya nanti belum di slideshow. Abang siapin satu PowerPoint presentasi buat kita, jadi nanti kalian bisa lihat, kalian bisa dapat slide-nya juga. Apa kayak ini? Ya. Jadi ini ayat yang terkenal. Saya nggak baca banyak ayat karena saya pikir kalian sudah sering baca, sering mendengar. Tapi itu prinsipnya dulu tadi ya, di awal ya. Mari kita baca sama-sama Roma 3:23. 1-2 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab memberikan kacamata bagi kita untuk memandang kehidupan, bahwa ternyata di dalam dosa, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, semua orang telah berbuat dosa. Siapa itu semua? Ya semua. Mau dia tua, muda, miskin, kaya, mau dia berpendidikan, kurang berpendidikan, semuanya berdosa. Beberapa agama mengatakan anak bayi nggak berdosa. Katanya supaya nanti ditulisnya apa, anak bayi seperti lembaran putih. Kristen mengatakan tidak. Sejak lahir, Alkitab mengatakan seperti Daud katakan, sejak di dalam kandungan ibuku aku telah berdosa. Jadi apa yang dimaksud dengan hal itu? Ini adalah sebuah kenyataan yang kekristenan katakan bahwa akar dari segala masalah kehidupan manusia adalah dosa. Nanti kita lihat sebentar apa itu dosa ya. Nah, perhatikan semua orang. Jadi kalau sekarang kita bicara pandemi, saya setuju dengan kalimat dari seorang teolog ya. The real pandemic in the world is sin. Pandemi yang sesungguhnya adalah dosa. Kenapa? Karena kalau kita bicara COVID, ada yang kena, ada yang tidak. Tapi kalau bicara dosa, siapa yang bisa bilang dia nggak punya dosa? Semua berdosa, ya. The real pandemic is in the world is sin. The biggest problem is not dying from a virus. The biggest problem is dying without Jesus. Nah, mari kita lihat awalnya. Waktu Allah mencipta, kira-kira apakah Allah yang menciptakan dosa? Tentu tidak. Allah menciptakan manusia. Manusia adalah ciptaannya Allah. Apa maksudnya? Kalau manusia adalah ciptaannya Allah, maka dia adalah gambar dan rupa Allah. Kalau bicara gambar dan rupa, saya harap kita tidak memahaminya secara fisik ya. Oh, Allah tuh kurus apa gendut, ya. Kita suka bayangannya opa tua, janggutnya panjang, putih semua begitu ya, matanya belok misalnya gitu ya. Kita nggak bisa membayangkan seperti itu karena Allah adalah roh adanya. Nah, waktu dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia,
Yang segambar dan serupa itu di dalam hakikat manusia sebagai pribadi. Pribadi itu apa? Kita punya 3 hal kalau kita pribadi. Kita punya rasio, bisa mikir. Kita punya emosi, bisa merasakan. Dan kita punya kehendak, bisa melakukan. Nah, contoh. Saya pribadi. Ini bukan pribadi nih. Bangku ini bukan pribadi. Kalau saya tepok bangku ini, siapa yang sakit? Saya. Memang Walt Disney bikin semua benda jadi pribadi. Bangku, kursi, meja, kalau bisa ngomong begitu ya. Tapi itu semua bukan pribadi. Manusia adalah pribadi karena diciptakan oleh Allah yang adalah pribadi. Segambar dan serupa dengan Allah bukan dalam pengertian fisik. Karena Allah adalah roh. Jadi dalam pengertian pribadi. Kalau dia adalah pribadi, maka dia punya kemiripan dengan Allah. Ya, Allah adalah Allah yang punya rasio, Allah yang punya emosi, dan Allah yang punya kehendak. Nah, jadi identitas manusia, pada saat yang sama kita image of God, gambar Allah. Tapi ini lihat yang abang buat gede image-nya. Kita tuh cuma image, gambarnya Allah. Jadi jangan sombong, harus rendah hati. Tapi jangan juga menganggap diri, menyepelekan diri, aku cuma gambar. Karena kamu bukan gambar sembarangan. Kamu gambarnya Allah. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke satu sekolah, khotbahkan tentang doktrin manusia, manusia gambar Allah. Lalu di depan kelas, selain burung Garuda, biasanya ada siapa berdua? Ada si presiden ya, sama wakil presiden yang selalu senyum, kalian gak balas ya. Nah, satu waktu abang ke sekolah itu, anak SMP, terus saya tanya, mana presiden kita? Terus semua tuh itu. Betulkah itu presiden kita? Saya tanya, kalau itu presiden kamu, ada berapa presiden di sekolah? Karena setiap kelas punya satu. Itu bukan presiden, itu cuma gambarnya. Tapi itu bukan gambar sembarangan. Nanti kita bisa coret-coret, kasih kumis, hidungnya ditambahin gitu ya. Itu gambarnya siapa? Presiden. Jadi gambar presiden bukan presiden, tetapi mewakili si presiden. Ya. Jadi kalau dibilang manusia gambar Allah, apakah manusia Allah? Oh bukan. Manusia cuma mewakili Allah. Makanya ada juga begitu kan? Lu udah pacaran ya? Iya nih, gue udah pacaran. Mana pacar lu? Langsung dia buka dompetnya. Ini pacar gue. Tipis amat pacarmu. Itu bukan pacarmu, itu cuma gambarnya. Tapi gambar itu mewakili aslinya. Nah, jadi manusia adalah gambarnya Allah. Nah, ketika manusia adalah gambarnya Allah ini, berarti manusia harusnya mengikuti Allah. Tapi realitanya, nah ini kan harusnya manusia menemukan kepuasan di dalam pencipta. Kalau kita betul gambar Allah, maka sebenarnya kepuasan sejati kita di dalam pencipta kita. Manusia itu bukan makhluk yang independen ya. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka manusia tidak berada pada posisi yang semestinya. Seorang hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong mengatakan, ketika Allah menanyakan kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan lagi main petak umpet? Tuhan tahu nggak sih Adam di mana? Tahu pasti, Tuhan Maha tahu kok. Makanya dia katakan sebenarnya pertanyaan di manakah bukan soal posisi lokasi. Tapi Adam, kamu tidak ada pada tempat yang seharusnya. Adam harus ada pada tempat dia memuliakan Allah, dia bergantung kepada Allah. Malah tidak demikian. Di Alkitab itu kata dosa itu banyak sekali istilah yang dipakai. Nah, kalau kalian mau pelajari lebih jauh, silahkan bisa di googling, semua ini ada di Google gitu ya. Tapi kalian mesti lihat baik-baik. Dalam Alkitab bahasa Ibrani, itu perjanjian lama. Bahasa Yunani, perjanjian baru. Tapi kira-kira spektrum artinya adalah ini.
Arti dasar dosa tuh ada yang mengatakan tidak mengena sasaran, meleset dari tujuan, melanggar batas, tidak taat dan tidak patuh, melawan atau memberontak. Ini spektrum meaningnya. Nanti kalau kalian bisa lihat ada istilah pesa, ada istilah kata. Itu dalam bahasa Ibrani ya. Nah itu tidak terlalu, kalian harus lihat Indonesianya saja supaya ingat ya. Tidak mengena sasaran. Saya ambil salah satunya ya. Abang ambil salah satunya, yaitu kata ini, tidak kena sasaran. Itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu hamartia. Ini istilahnya. Hamartia itu missing the mark. Jadi nanti kalau kalian baca di Alkitab, walaupun Indonesia menerjemahkannya dosa, kalau lihat bahasa aslinya itu ada beda-bedanya. Nah bedanya apa? Nah ini para ahli mencoba melihat. Nah hamartia, istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani, itu seperti orang sedang memanah. Harusnya kalau orang memanah, lalu anak panah, ini maaf ya, anak panah busur itu dilenturkan, anak panah dilepaskan, harusnya kena bidang sasaran. Nah ini boro-boro kena bidang sasaran, ini meleset nih. Itu namanya hamartia. Tidak tepat sasaran. Harusnya kan sasarannya ini bidang panah, dan harusnya lagi yang paling tengah ya. Jadi waktu dikatakan manusia berdosa, manusia tidak tepat sasaran. Saya kasih contoh deh, ini apa? Ini pointer ya. Ini namanya pointer. Gunanya untuk ngeklik ya, supaya bisa bolak-balik slide saya. Kalau saya pakai pointer ini, apa gunanya? Oh, saya pakai buat begini. Kalau gatel. Sebenarnya pointer ini mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Itu namanya hamartia. Manusia harusnya dicipta mengasihi Allah, menyembah Allah, tapi manusia berontak kepada Allah. Itulah dosa. Hamartia. Tidak tepat sasaran. Harusnya manusia diciptakan mengasihi sesama. Tapi lihat yang terjadi di Kejadian. Suami menyalahkan istri. Lalu kemudian Kejadian 4, seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Manusia dicipta dengan tujuan yang indah. Kamu gambarnya Allah. Kamu harusnya bergantung kepada Allah. Kamu taat kepada Allah. Kamu punya kasih seperti Allah. Tapi meleset, tidak mencapai sasaran. Nah, itulah yang terjadi ya dalam bagian ini. Nah, menariknya kalau kita menganalisa kitab Kejadian, saya pinjam sebuah penjelasan dari seorang teolog namanya John Stott. Dalam kitab Kejadian, dia coba mengajak kita melihat Kejadian pasal yang ketiga. Kita nggak usah baca, tapi nanti kalian bisa telaah lebih jauh. Bapak John Stott mengatakan setiap kali bicara dosa, sebenarnya yang paling mendasar, manusia sedang berontak kepada Allah. Paling tidak itu yang kita pelajari, ada 3 penolakan yang muncul di dalam kitab Kejadian 3. Pertama, mengingkari atau menolak ya, mengingkari keberadaan Allah. Kebenaran Allah. Dari mana itu? Perhatikan kalimatnya ya, waktu dikatakan begini kan, Tuhan memberi perintah. Ini kan Kejadian 2 ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Lalu iblis bilang apa? Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini kebenarannya siapa nih? Allah bilang kamu pasti mati. Iblis bilang kamu gak bakal mati. Jadi dalam kaitan dosa, manusia tidak percaya kepada kebenaran Allah, lebih mendengarkan kebohongan si iblis gitu ya. Nah itu paling tidak yang kita lihat. Jadi memang dosa ini kaitannya selalu dengan Allah, tapi juga nanti efeknya dengan sesama. Ya, coba lihat lagi. Yang diingkari adalah kebaikan Allah. Iblis bilang begini, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Betul itu yang Allah bilang? Betul? Tidak. Allah bilangnya apa? Semua boleh makan, satu jangan. Lihat deh, iblis balikin nih.
Kalau ternyata Tuhan bilang gini, semua nggak boleh makan, cuman satu yang boleh, kita bisa maklum kenapa berdosa ya. Bosen Tuhan, itu mulu gitu ya. Ini semua boleh makan, satu jangan. Bandel banget manusia. Nah, iblis mengingkari apa? Kebaikan Allah. Iblis bilang, tuh kan Tuhanmu bilang semua nggak boleh makan. Jadi iblis bilang, Tuhanmu nggak baik. Puji Tuhan, Hawa PA-nya bagus ya. Dia PA sama Adam, dia tahu. Oh, makanya Hawa bilang apa? Perhatiin kalimatnya ya. Hawa jawabnya benar nih. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Mungkin kalau pakai bahasa sekarang, lar, salah lu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Kata siapa nggak boleh. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Hawa PA-nya bagus nih ya. Dia tahu. Tapi dalam kenyataan akhirnya dia mengambil buah itu. Dia pun sedang mengingkari hal yang selanjutnya ya. Karena kalimat ular itu ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan jadi seperti Allah. Jadi kalau kita bicara bahasa sehari-hari, ular bilang gini, Tuhan tuh kurang baik deh. Dia gak mau ada saingan. Makanya kamu gak boleh makan buah itu. Jadi Hawa diajak untuk melihat bahwa Allah sama kamu tuh sama. Padahal ya ini mengingkari keberbedaan Allah. Allah itu bukan manusia, manusia itu bukan Allah. Harusnya Hawa ingat itu, ya. Tapi sayangnya itulah. Ya, tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, kata ular, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Harusnya manusia ingat, dia bukan Allah. Dia hanya ciptaan Allah. Jadi 3 hal dalam kaitan dengan Allah yang diingkari. Dalam dosa manusia mengingkari Allah itu benar. Lebih percaya kebohongan iblis. Dalam dosa manusia mengingkari bahwa Allah itu baik, seolah-olah pilihan iblis lebih baik. Dan dalam dosa manusia mengingkari bahwa harus ada Allah yang berbeda, karena dia pun mau jadi Allah. Jadi 3 hal ini yang saya pinjam dari pendeta John Stott, bagi saya menarik ya, cara dia menjelaskan ketika kita melihat bagaimana dosa itu di dalam kehidupan. Bukankah itu yang kita alami? Nonton porno kayaknya lebih bagus deh, lebih enak deh. Jadi poinnya adalah kita merasa apa yang kita percaya, apa yang kita suka itu lebih baik daripada apa yang Allah janjikan. Baca Alkitab saat teduh, aduh mana enak sih begitu. Tapi kalau ngegosip, buka-buka HP, lihat scrolling semua status orang, kayaknya lebih asik deh. Ada hal yang sedang ditawarkan oleh iblis melalui dunia ini juga di sekitar kita. Makin belakangan ini manusia makin merasa dirinya adalah Allah, ya. Jadi itu gambaran-gambaran yang Alkitab berikan tentang dosa. Manusia sedang menghadapi Allah dan bahkan mengatakan, Tuhan turun tahta. Kayaknya bagusan gue jadi Tuhan di situ. Nah, di sisi yang lain, coba lihat ya. Di dalam dosa, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Sebenarnya manusia udah tahu, yang bisa puasin kita itu cuma Allah. Tapi Allah pun kita tolak. Sedih amat tuh. Di Taman Eden, manusia menolak Allah, satu-satunya pribadi yang bisa memberi kepuasan di dunia ini. Nah, kalau Allah saja ditolak, apalagi yang bisa memuaskan? Tidak heran, manusia hatinya yang kosong mengembara, mencari-cari Allah untuk memuaskan dirinya. Tapi nggak ada yang bisa. Jadi sisi yang lain yang saya juga coba pelajari lagi. Jadi abang kalau lihat definisi dosa tuh bukan cuma satu definisi. Kadang-kadang kita cuma ngerti dosa itu melanggar perintah Allah. Oke, itu satu sisi. Tapi dari penjelasan ini kita bisa melihat dosa itu juga berarti mencari kepuasan di luar Tuhan. Makanya ketika manusia, mungkin hidupmu baik. Kadang-kadang kalau saya kasih contoh di anak-anak sekolah sekarang ya, jangan tawuran. Kalian juga mungkin nggak tahu apa itu tawuran ya, nggak pernah kali ya.
Karena sudah disekap dalam sekolah, belajar dari jam berapa sampai jam berapa, nggak ngerti tawuran. Jadi kalau kamu bilang, itu Bang Alex ceritanya tentang bagaimana pakai narkoba, pakai apa, wah itu jauh dari hidup saya. Tapi jangan-jangan kita yang sedang hidup baik-baik, tapi kita sedang cari kepuasan di luar Tuhan, itu juga sama artinya dengan dosa. Hidup saya baik-baik aja kok Bang. Tapi ternyata, nah ini kalimat pendeta John Piper, saya kutip ya. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tuh gak puas dengan Allah. Dan ketika tidak puas dengan Allah, maka pasti kita akan cari Allah lain. Kenapa teman-teman? Nanti kalau belajar doktrin manusia itu begini ya. Manusia itu makhluk yang menyembah. Kalian pernah nonton Minion? Yang kecil-kecil kuning itu ya. Itu persis menggambarkan doktrin manusia. Minion itu selalu harus punya tuan untuk dia layani. Sayangnya dia selalu cari tuan yang paling jahat. Jadi Minion itu kan gambaran itu, dia cari lagi, terus dia cari ya. Nah manusia selalu mencari yang disembah. Kenapa? Karena kita makhluk yang diciptakan untuk menyembah. Kita ini makhluk yang pasti menyembah. Believe it or not, kamu pasti menyembah. Jadi pilihan kita bukan gini, menyembah atau tidak menyembah. Bukan itu pilihan kita. Pilihan kita adalah menyembah Tuhan yang benar atau menyembah Tuhan yang salah. Makanya perhatikan 10 perintah Allah. Pertamanya Tuhan sudah tahu, lu makhluk yang menyembah. Maka Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain. Kita nggak pernah punya kehidupan yang tidak menyembah. Pasti menyembah. Makanya waktu kita nggak puas dengan satu, kita pasti cari yang lain. Seorang teolog bernama John Calvin, dia bilang manusia itu hatinya seperti pabrik pembuat berhala. Karena begitu Allah dia buang, hatinya kan harus menyembah. Dia cari lagi apa yang disembah. Uang disembah, seks disembah, apa disembah, semua. Jadi terus manusia akan hati yang kosong ini berpetualang mencari apa yang bisa memuaskan. Fokusnya ya selalu aku. Karena orang kalau pakai jimat, itu bukan fokusnya di jimatnya ya. Karena saya pernah ketemu satu siswa di Bali, waktu abang pelayanan di sana, dia bilang, iya kak, saya pakai jimat dari SMP. Jimatnya buat apa? Ya kalau saya pegang jimat itu, saya tinggal lihat cewek yang saya mau. Nanti tuh cewek datang sendiri. Wih, saya bilang, gitu ya. Terus dia bilang, abang tahu, di retret ini sudah 3 cewek yang datangi saya. Saya tuh lihat dia, ya Allah, setan. Waktu itu saya layani malam itu, tapi akhirnya saya minta teman saya layani karena saya harus pulang. Jadi jimat itu sebenarnya kita nggak sedang menyembah dia, kita sedang menggunakan dia untuk kepentingan saya. Berhala itu sebenarnya walaupun kelihatan manusia menyembahnya, tapi berhala adalah sesuatu yang manusia pakai untuk fokus kepada apa yang dia mau. How do you spell sin? S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling penting. Aku puas, aku untung, aku senang, aku aman. Akulah segala-galanya, bukan Allah dan sesama. Jadi harusnya manusia mengatakan God is everything. Dalam dosa manusia mengatakan I am everything. Jadi lucu ya, itu manusia nggak tahu diri banget ya. Manusia termasuk saya juga ya. Manusia ini kita selalu berpikir bahwa kitalah Allahnya, kitalah Allahnya. Sombongnya kita pikir semua ini punya kita. Ada yang ngekos di sini? Kakak-kakaknya ada? Oh, ada ya. Anak kosan ya. Coba bayangkan, ini saya coba kasih ilustrasi ya. Bayangkan. Ada satu anak kosan, lalu kemudian tengah malam dia keluar kosannya, kamar kosnya, lalu dia kasih pengumuman. Hai semua penghuni kos, tunggu jam 12 biar lebih seru. Hai semua penghuni kos. Lalu orang semua keluar dari kamar, ada apa nih, ada apa? Udah kumpul semua. Mulai malam ini, saya mau kasih tahu. Apa itu?
mulai malam ini, kosan ini punya saya. Kira-kira kalau orangnya begitu, kamu bilang dia? Dengar begitu, ibu kosnya datang. Ada apa nak? Malam-malam berisik. Oh, tante pemilik kos. Ada apa nak? Saya cuma mau bilang tante, mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang kamu. Dan tante mulai malam ini keluar dari sini. Logis nggak ceritanya? Enggak ya? Tapi bukankah dalam dosa itu yang kita lakukan? Ini semua punya siapa? Punya Tuhan. Terus kita bilang, ini semua punya saya. Tuhan juga, Ritik, gila. Gila kau. Dan lebih gilanya manusia katakan, keluar dari hidupku. Jadi memang dalam dosa itu hidup yang terbelenggu, teman-teman. Terbelenggu oleh keakuan, keinginan, segala macam ya. Inilah yang Alkitab gambarkan. Alkitab memberikan gambaran yang pas sekali. Alkitab mempersonifikasi dosa. Rasul Paulus dalam tulisannya waktu bicara dosa, dia menggambarkan dosa seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya dalam kitab Roma dia katakan, dahulu kami ini hamba dosa. Dia menggambarkan dosa seperti seorang tuan yang sedang memperbudak, tidak bisa keluar. Tapi syukur kepada Allah yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Dosa membelenggu. Jadi tidak heran ya, sesuatu yang awalnya kita cicipin, awalnya rasanya nikmat, tapi ketika lama-lama dinikmati, itu menjerat. Itulah gambarannya dosa. Dosa itu nikmat di awal membawa sengsara. Ikut Tuhan kadang-kadang sengsara, tapi akhirnya membawa nikmat. Ingat itu baik-baik ya. Nah, dosa membelenggu. Ada yang dibelenggu oleh berbagai hal. Ada yang dibelenggu oleh hal-hal ini ya, judi, narkoba, minum, begitu ya, ngerokok. Saya ketemu satu siswa waktu itu, karena di retret dia ngerokok, kayaknya ketangkep ya. Zaman dulu kan gitu, kalau kita lagi retret ada aja di toilet bau rokok banget gitu ya. Siapa nih? Nggak ada yang ngaku ya. Emangnya orang pada penciumannya nggak berfungsi gitu ya. Akhirnya ketemulah. Karena saya pembicara retret, dibilang ketemu Bang Alex gitu ya. Jadi ketemu ngobrol-ngobrol. Terus kemudian saya bilang, kamu katanya ngerokok ya dek? Enggak sih bang. Enggak sering maksudnya. Mulai dia cerita gitu ya. Dia bilang, kalau saya mah bebas bang. Ya saya cuma ngikut-ngikut orang aja gitu. Jadi saya tuh ya ngerokok ya kalau lagi pengen aja gitu. Tapi kayaknya setiap habis makan kamu pengen ya. Gitu. Terus dia bilang, iya sih habis asem bang, asem gitu ya. Jadi waktu dia cerita seperti itu, saya dalam hati saya katakan, ini bukan bebas. Kau pikir kau bebas, kapan saja saya merokok, saya ngerokok. Tapi lama-lama kamu dibelenggu oleh rokok itu. Awal-awalnya orang beli rokok, lama-lama kau dibeli sama rokok itu. Dan ini ya, dosa itu memang begitu ya, membuat orang jadi susah berpikir kritis. Jadi dosa memang sifatnya itu menjebak, memperbudak, termasuk yang kena narkoba dan segala macam. Jadi saya harus ingatkan buat kita, hati-hati dengan dosa ya. Ada lagi yang mungkin ya saya nggak tahu ini, kalau kalian dari keluarga yang tidak harmonis, mungkin juga kalian akan punya pergumulan dosa-dosa emosional, kepahitan. Dan saya pikir juga kita mesti jujur di hadapan Tuhan, terbuka untuk ditolong, untuk melepaskan semua hal itu. Karena memang orang tua yang berantem, anak yang biasanya jadi korban. Bahkan ada yang sampai hari ini juga sulit sekali, apalagi kalau ternyata pernah mengalami kekerasan. Atau bukan dia yang mengalami, tapi dia melihat kekerasan terjadi di rumahnya ya. Nah itu dalam pelayanan, biasanya orang-orang ini walaupun sudah melayani, tetap aja ada sisi-sisi hidupnya yang menarik dia sulit sekali maju, tapi terus bergumul ya. Nah di Perkantas sekarang kami punya divisi konseling ya, jadi silahkan kalau kalian membutuhkan, saya perlu membereskan hal ini, maka nanti bisa kontak Kak Wilsa, ada abang kakak yang menolong di dalam konseling itu ya. Karena biasanya masalah utamanya ini ya, saya susah mengampuni.
Apalagi kalau dia bilang, gimana saya mengampuni kalau sakitnya tuh, bang, sakit banget. Iya juga sih ya. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Nah, ini realita-realita yang di dosa membelenggu. Hal-hal lain ya banyak ya. Kayak ini, kebohongan. Karena dosa itu selalu ngikat sama dosa lain. Saya ingat ada satu teman, gimana lu kemarin? Iya, nyokap gua dapet. Dulu zaman kami itu VCD porno ya. VCD itu kecil-kecil begini ya. Kalau sekarang kan kalian tinggal bluetoothan gitu, transfer ya. Dulu tuh kami tuh tukerannya VCD, bentuknya ada tuh. Zaman saya malah lebih gede lagi kaset video porno gitu ya. Iya, nyokap gue ketangkep kemarin, gue ketangkep sama nyokap gue. Terus lo bilang apa? Nggak tahu tuh, makanya nyokap tanya, kok ada di tas lu? Nggak tahu tuh siapa yang masukin. Dosa selalu mengikat ke dosa yang lain. Nggak tahu tuh tiba-tiba ada gitu, dari surga. Kebohongan ya, hati-hati. Nah, ini kalau di sekolah sekarang nyontek, tapi mungkin kalian nggak ngalamin ya. Kalian mungkin ngalamin yang copy paste tugas kali yang lebih relate ya. Jadi gimana ini zaman ini jadul banget ini ya. Kalau masih ada nggak yang ngalamin gitu ya? Zaman saya udah pakai tisu, gitu ya. Aduh, itu jadul-jadul banget lah. Kalian pasti lebih keren cara ini ya. Nah, tapi yang masih terjadi sampai hari ini juga bagi saya ini ya, bullying. Manusia merasa dia menguasai manusia lain, dia bisa mengatai, dia bisa melakukan kekerasan. Hati-hati. Abang sudah pernah melewati pergumulan orang yang dibully. Saya layani dan waktu itu memang sangat menyedihkan. Karena setelah saya layani, dia sudah sakit. Jadi satu orang kontak saya, tolong layani adik saya. Saya bilang, kenapa? Kata dokter, ini adik saya umurnya nggak panjang lagi. Saya bilang, kenapa? Ternyata adiknya itu kena diabetes kronis. Dan waktu itu dia minta tolong kalau bisa datang pastikan keselamatannya. Dia sudah benar-benar terima Yesus karena dokter bilang nggak panjang lagi hidupnya. Jadi waktu itu saya sama Bang Riko ke rumah sakit, kami layani dia. Dan disitulah saya baru tahu ceritanya. Jadi anak ini kena diabetes karena badannya gendut sekali. Kenapa dia gendut? Ternyata kita cari tahu di belakang, dia waktu SMP dibully. Karena dia memang agak besar badannya. Dan waktu dibully dia nggak mau sekolah. Karena dia nggak mau sekolah, akhirnya di rumah main game, makan terus, mengemil terus. Orang tua nggak bisa paksa karena tiap kali ke sekolah dia sakit. Karena psikis ya, psikosomatis segala macam. Akhirnya dia di rumah, wah badannya jadi sangat gemuk. Sehingga di usia muda dia sudah kena diabetes. Dan karena diabetes, gagal ginjal, jantung, segala macam sulitnya. Dan setelah kami layani, 3 hari kemudian, 2 hari sesudah kami layani, dia meninggal. Jadi beberapa kali saya bilang sama siswa, kau bully orang, kau bunuh orang. Jangan main-main. Itu bukan cuma sekadar lucu-lucuan kok. Hei, kalau memang lucu, kalau memang ini cuma bercanda kok bang. Kalau bercanda kan dua-duanya ketawa. Kalau kau ketawa dia nangis, itu bukan bercanda. Hati-hati ya. Termasuk kita mungkin suka manggil-manggil nama yang agak itu, babi, monyet gitu ya. Anak sekarang soalnya setiap kali akhir kata, aja apa jing, kurang ajar anjing gitu ya. Saya pikir gila ya, Tuhan ciptakan mulut untuk memuji dia, juga jadi mulut untuk memuji si anjing. My goodness. Sorry ya, ini kesannya kayaknya gaul gitu ya. Gue gimana ya jing gitu ya. Kampret. Aduh. Kadang-kadang saya mikir di hari Minggu ya ngomongnya haleluya, amin gitu ya. Itu hari Minggu, hari lain nyet jing pret. Gitu ya, hati-hati. Jadi karena kalau kita bilang permisif, semua orang melakukan itu. Terus kalau semua orang begitu, kita juga mesti gitu. Kalau semua orang bully teman, kita juga mesti bully teman. Harusnya kita yang menjadi trendsetter. Itu yang kadang-kadang saya sedih ya. Kok jadi kita trend follower? Bilang sama temanmu di kelas, siapa yang gak mau bully orang? Ikut saya. I'm a trendsetter. Ini orang ngebully kita, lucu ya, bagus juga ya cara lu ngebully. Ya gue belajar dari lu. Jadi memang ya ngeri ya. Nah, jadi teman-teman, ini hal-hal yang saya pikir kita harus waspada ya. Dosa itu cakupannya luas dan itu mengikat. Saya termasuk orang yang cukup sering membuli orang. Jadi saya tahu persis gitu. Setelah pengalaman itu juga abang banyak bertobatnya ya. Aduh Tuhan, kadang-kadang kita anggapnya lucu ya. Tapi selalu saya ingat, kalau lucu tuh dua-duanya ketawa ya.
Kalau yang satunya nangis tuh bukan lucu tuh. Lu udah menghina orang begitu. Nah, ada hal-hal yang buruk memang jangan dilakukan. Tapi realitanya, seringkali pergumulan kita sekarang mencari kepuasan justru dari hal yang baik. Saya kasih tahu ya. Ada hal-hal yang baik. Lalu kita cari kepuasan dari hal yang baik itu melampaui kita mencari Tuhan. Itu pun bagi saya sekarang jebakan Batman-nya di situ. Mungkin kalau kamu bilang, aduh bang, gue mah gak ngebully, ya paling anjing dikit-dikit lah dari mulut ya. Tapi jangan-jangan kita diikat oleh hal-hal yang baik. Karena ingat tadi ya, manusia sedang cari kepuasan di luar Tuhan. Dari mana dia cari? Bisa jadi ini. Jadi handphone ini kan hal yang baik. Tapi kalau ini sampai mengikat kita, katanya namanya smartphone. Tapi nggak smart yang make. Ya saya juga sadar betul ya, nggak gampang dengan HP canggihnya sekarang bisa download sana sini. Tapi ya ini realitanya yang kita mesti ingat baik-baik. Hal yang baik tidak dipakai dengan baik, jadi salah. Hal yang baik dijadikan utama, itu berhala. Ayo coba ngomong sama-sama. Hal yang baik dijadiin utama, itu berhala. Hal baik biarlah tetap baik. Jangan jadi utama. Yang utama tetap harus Tuhan. Ingat ya. Apa saja hal yang baik. Oh, semua hal baik ternyata bisa jadi berhala kalau kita utamakan. Studi baik nggak? Baik. Tapi begitu kita jadiin berhala, kita utamakan jadi berhala. Nah, maksudnya apa sih diutamakan? Begini loh. Ketika kamu merasa harga dirimu itu tergantung dari hal baik itu. Misalnya, begitu nilai kan kadang-kadang turun ya. Nggak tahu siapa yang bikin itu ya. Tahu terjun payung nih nilainya. Begitu nilai merosot terus, sudahlah. Apalagi gunanya aku hidup. Aku mati saja. Cuman begitu. Bukan berarti ya kamu mesti belajar lebih baik. Kamu taruh harga dirimu di studimu. Kenapa kamu tidak takut? Bagi abang kadang-kadang gini ya. Kok orang malah lebih takut nilai jelek daripada takut nggak satedu ya? Mindsetnya beda banget gitu. Kamu taruh harga dirimu di mana? Ada juga. Keluarga baik nggak? Baik. Tapi kalau dijadiin utama, bisa jadi berhala. Emang keluarga bisa jadi utama? Bisa. Kalau kau taruh harga dirimu pada keluargamu. Sehingga banyak anak sekarang bilang, ih gue sedih banget Tuhan, kenapa keluarga gue gak sekaya keluarga dia. Itu kan kamu sedang memperbandingkan. Pengennya seperti orang lain begitu. Nah, hal-hal baik yang bisa kamu jadikan utama, itu hati-hati. Belanja baik gak? Ya baiklah, kita siapa yang gak butuh belanja ya. Tapi kalau belanja jadi utama, harga dirimu tergantung belanjaan, wah udah susah. Anak sekarang itu ya sama dari dulu juga sih ya. Paling susah membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. HP baru kebutuhan, keinginan. Tergantung ya. HP baru keinginan, kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan. HP kan yang penting bisa bunyi, bukan ya gitu ya. Sekarang kan mesti bisa foto, bisa video, bisa kamera. Jadi memang menarik lah. Teman-teman perlu bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi kalau saya lihat lainnya di situ. Kalau hal-hal yang harusnya kebutuhan tidak kamu penuhi, tapi kamu lebih penuhi keinginan, jangan-jangan itu sudah jadi berhala. Apa yang bisa jadi berhala? Yang kita susah bedain kebutuhan sama keinginan. Ya ini, misalnya drakor gitu ya. Boleh nonton? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Abang aja nonton gitu ya. Tapi ya ini kan binge watching. Nah apalah ini semua ya. Udah pada nonton belum? Saya cuma kumpulin gambarnya doang ya. Jadi poinnya saya begini. Dari mana kamu tahu ini sudah jadi berhala? Kalau gara-gara itu kamu tidak bisa lagi mengutamakan tugas utamamu. Contohnya, kamu siswa. Berarti kamu harusnya belajar. Sambilannya nonton drakor. Tapi kalau lagi musim belajar, kamu utamakan drakor, sambilannya siswa, nah udah kebalik tuh. Demikian juga yang TPS gitu ya. Lagi musim ujian, tapi dramanya langsung ditonton begitu. Jadi kamu nggak bisa membedakan. Ini yang dikatakan hal baik. Tapi kalau tidak dipakai dengan baik, nah banyaklah ya. Nih,
Siapa dia? Ini yang baru datang. Ada yang bilang, ya saya bukan itu bang berhalanya, ini kali berhalamu. Kamu adalah mahasiswa, bukan gamers, ya. Kecuali kamu bilang, bang saya udah stop mahasiswa, saya gamers, mainlah. Tapi kalau kamu mahasiswa, kamu harusnya mengutamakan, ya, memprioritaskan. Sama lah ya, dosa-dosanya nggak jauh-jauh lah, ya. Nah, yang tadi juga di kamar yang sepi. Kenapa gambarnya cowok ya? Karena mungkin katanya cowok banyak yang terjerat, tapi juga sekarang banyak cewek loh. Ada kok, ada yang belok juga. Ada ya, belok kiri, belok kanan gitu ya. Ngeri ya. Kalau saya lihat begini juga, dulu kan surveinya 7 dari 10 laki-laki sudah melihat pornografi. Sekarang mungkin 11 dari 10 laki-laki. Saking banyaknya gitu ya. Aduh. Nah, saya tutup dengan beberapa slide ini ya. Nah, di balik ini semua, teman-teman ingat, ada tipu muslihat si setan. Satan lies. Pendeta John Stott bilang begini, iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Ya, iblis juga jago PA ya, tapi dia putar balik. Iblis membuat hal yang berlimpah menjadi terasa tidak memuaskan. Dan hal-hal yang dilarang menjadi nampak menarik. Sampai sekarang, salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah tampak membosankan, dan hal-hal yang dilarang Allah tampak menarik. Nah, karena itulah ya, kita lihat. Pendeta John Stott kasih ilustrasi begini. Kalau di padang gurun itu siangnya panas sekali, tapi malamnya dingin. Maka biasanya kalau orang yang berjalan di padang gurun, tiba malam dia berkemah dulu. Nah, biasanya kalau dia bikin kemah, kan hangat itu ya. Nah, kebiasaannya katanya unta itu suka masukin kepala ke dalam kemah. Teorinya, kalau dia masukin kepala, langsung diusir. Jangan gitu, ikat cian, aduh cini ya. Jangan. Begitu dia masukin kepala, kamu cini, dia masukin leher, dia masukin kaki depan, dia masukin punuknya, dia masukin kaki belakang. Lama-lama kamu di luar tenda, dia di dalam tenda. Apa yang pendeta John Stott ingatkan? Dosa itu menyusup pelan-pelan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Dan inilah yang dosa lakukan. Di dalam dosa kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan berpikir sehat, kehilangan kemampuan berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi, karena dosa itu selalu fokusnya aku, boro-boro mau pelayanan, mau memberi buat orang lain. Dosa membuat kehilangan kemampuan mengasihi dan kemampuan untuk hidup kudus. Tidak heran Alkitab katakan, upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya lepas dari dosa melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Yesus datang ke dunia bukan studi tour, bukan studi banding. Aduh surga putih-putih semua, datang lihat yang hitam-hitam gitu. Enggak. Dia datang untuk menyelesaikan pergumulan terbesarmu dan terbesarku. Dan itulah yang membuat kita boleh hidup kekal. Semua yang ditawarkan dunia tidak bisa memberi hidup kekal. Karena dosa upahnya maut. Maut ini apa? Mati kekal. Tapi Yesus yang datang, dia yang bisa memberikan hidup kekal. Jadi kekristenan serius dengan dosa. Kenapa? Untuk dosamu, untuk dosaku, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Betapa seriusnya Allah dengan dosa. Nah, jangan tinggal dalam dosa. Buka hatimu, terima Yesus dalam hidupmu, benar-benar jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, dan hiduplah bagi kemuliaan-Nya. Amin. Oke, abang berhenti sampai di sini. Dosa ada jalan keluarnya ya, yaitu pengorbanan Yesus. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan, ada link slide-nya mungkin. Silakan ya. Oke, abang coba jawab yang kedua.
kedua, apa perbedaan dogma dan doktrin? Sebenarnya itu cuma perbedaan istilah. Di beberapa aliran kekristenan menyebutnya dogma. Beberapa mengatakan itu lebih Kristen katanya. Kalau doktrin kan kesannya kayak semua agama bisa pakai gitu. Tapi bagi saya ini cuma masalah perbedaan istilah ya. Jadi kalau kalian pergi ke sekolah teologi, ada yang bilang mata kuliahnya mata kuliah dogmatika. Nah, itu mata kuliah dogmatika, itu belajarnya doktrin-doktrin Kristen. Tapi kalau kalian ke sekolah teologi yang lain, itu dia pakai istilah doktrin. Misalnya doktrin Alkitab, doktrin Kristologi, begitu ya. Yang pertama, Bang, bagaimana menghadapi atau meresponi rasa tertuduh karena dosa? Sudah berjuang tapi jatuh-jatuh lagi, rasanya ngedown. Tidak ada nasihat lain. Karena engkau dan saya masih darah dan daging, maka teruslah berjuang. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Kalau jatuh di tempat yang sama terus-menerus, maka mungkin kita perlu juga untuk kalau kamu butuh ditolong, terbukalah untuk ditolong ya. Ada orang-orang yang memang juga Tuhan hadirkan, mungkin hamba Tuhan. Kalau sekarang juga ada konselor, ya itu orang-orang yang mungkin secara khusus Tuhan berikan sekolah dalam bidang tertentu untuk menolong kita. Nah, memang begini. Saya harus katakan bahwa tidak mudah, perjuangan melawan dosa itu capek, ya. Tapi ya kita tidak punya cara lain selain terus bangkit dan percaya Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangannya apa? Paling tidak begini. Sorry ya, ini bukan saya meminimalisasi. Kalau kamu masih sadar kamu berdosa, itu sebuah kemenangan. Kalau kamu sudah terus-menerus melakukan dan tidak ada lagi perasaan berdosa, itu sebuah kekalahan. Kalau kamu masih kayak begini nih, saya harus katakan masih ada harapan nih. Dia masih sadar dia down. Aduh, saya down banget, mau hidup benar tapi saya down banget Tuhan, gimana ini? Oh, ini orang yang masih mau berjuang hidup benar. Tapi kalau dia sudah bilang gini, gue gak peduli lah, ini hidup gue mau lakukan apa aja yang gue mau, maka dia tidak lagi punya perasaan bersalah. Salah satu bukti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah menginsafkan akan dosa. Selama kamu tidak mendukakan Roh Kudus, selama kamu tidak memadamkan Roh Kudus, itu istilah yang Paulus pakai, maka Roh Kudus itu akan terus menginsafkan kamu akan dosa. Itu yang capek. Karena Roh Kudus akan selalu bilang, salah, gak benar. Tapi selama itu terjadi, maka sebenarnya itu adalah harapan untuk pulih. Nah, sementara di sisi lain, kembangkan disiplin. Nah, ini ada yang namanya disiplin pengakuan dosa. Sebenarnya gereja secara tradisi kita punya disiplin pengakuan dosa. Sayangnya itu cuma jadi bagian liturgi. Pengakuan dosa di dalam liturgi Kristen itu penting. Kalau kita ingat teman-teman dalam gereja Katolik itu biasanya juga punya pengakuan dosa yang secara khusus kepada pendeta atau pastornya. Maka kita melihat sebenarnya dalam liturgi gereja itu ada bagian pengakuan dosa. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kita mengaku dosa? Apa Tuhan nggak tahu dosa kita? Coba kalau kita ngaku dosa, berguna buat kita atau buat Tuhan? Tuhan nggak tahu kan, minggu lalu saya nyolong loh Tuhan. Tuhan kan sudah tahu. Jadi ngaku dosa itu sebenarnya bergunanya buat siapa? Buat kita, supaya kita tahu itu hal yang kita harus sesali dan tidak ulangi lagi. Dan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kita datang dan membawa pengakuan kita. Maka teman-teman, mesti ingat, mengaku dosa itu disiplin kita. Tapi ingat, iblis itu, salah satu istilah yang digunakan di Alkitab tentang iblis, dia adalah pendakwa. Iblis akan selalu ngomong, alah lu anak Tuhan udah pelayanan, baru bikin dosa lagi kan, alah Tuhan buang kamu dah. Itu dakwaan-dakwaannya si iblis. Itu yang biasanya akan bikin down. Bagaimana melawan itu? Ya jangan dengar dakwaan iblis. Kita balik lagi kayak si Hawa di Taman Eden ya. Lebih dengerin si iblis. Dengarlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jadi kita punya keyakinan kepada janji Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Saya ingat satu waktu pengalaman ini dialami katanya oleh Martin Luther. Kalau kalian ke Jerman, pergi ke rumahnya Luther, itu ada satu tembok. Dan itu tembok pengalaman Luther dengan pertanyaan ini. Jadi katanya Luther satu waktu dia lagi belajar siang-siang kalau nggak salah ya. Tiba-tiba katanya iblis menampakkan diri. Dan iblis memberikan daftar dosanya Luther. Bergulung-gulung iblis bilang, ini nih dosamu. Kau katanya reformator, tapi lihat ini dosamu begitu banyak. Luther yang tertuduh, akhirnya waktu itu dia lagi duduk, dia lagi menulis. Waktu dia lihat katanya daftar dosanya itu, dia ambil tinta, dia siram ke daftar itu. Tapi kan itu daftar bayangan aja ya. Ternyata itu kena tembok. Jadi sampai hari ini di Jerman ada tembok yang Luther sirami dengan tinta itu. Luther katakan, betul itu dosa saya, tapi Yesus sudah mati dan dia sudah menyucikan saya dari dosa. Sah. Nah itu kita perlu punya keyakinan itu. Betul itu dosamu, itu bikin kamu down, tapi Yesus sudah mengampuni kamu, sudah menyucikan kamu. Ayo bangkit. Jadi jangan pegang dakwaan iblis. Jatuh, bangun lagi. 1000 kali jatuh, bukan masalah berapa kali jatuh, tapi berapa kali kamu bangun. Kenapa? Karena selama itu berarti Tuhan masih kasih kesempatan kamu berubah. Ya ini bukan berarti abang mentoleransi ya. Ya silakan kalau gitu jatuh lagi, tidak. Tapi kalaupun jatuh, tidak ada cara lain, bangun. Gitu ya. Nanti saya ceritain satu hal kalau masih ada waktu ya. Bagaimana menganalisis dan menilai orang saat hal itu sudah tepati dalam kepala. Nanti kalau kalian pelajari di dalam kitab Efesus, sebenarnya menarik ya. Paulus bilang begini, dosa itu masuk ke dalam segala aspek hidup kita. Pikiran, termasuk juga perasaan. Jadi memang kalau perhatikan, dosa itu bukan cuma masalah tindakan, ya, rasio, emosi dan kehendak. Karena itu emosi kita juga sudah jatuh dalam dosa. Pikiran kita juga sudah jatuh dalam dosa. Nah, karena itu mungkin ini nih, kalau kalian bicara ya, menganalisis sejauh yang memang misalnya tampak, ya kita tuh makhluk analisis kok, nggak bisa ditutup mata juga ya. Tapi ketika terjadi penghakiman, saya pikir kita mesti hati-hati. Kamu lihat orang pakai compang-camping, masa sih kamu bilang langsung orang kaya? Itu kan secara otomatis pikiran kita akan menganalisa, oh ini kayaknya orang yang berkekurangan. Tapi kalau kemudian dari situ, oh kayaknya berkekurangan, oh kayaknya hati-hati nih, perampok nih. Nah itu udah curigation tingkat tinggi. Nah itu jangan-jangan itu sudah ada faktor, ya saya tetap mengatakan, karena kemampuan analisa kita butuhin. Waktu kamu studi kan butuh analisa. Tapi ketika kamu akhirnya menilai dan mungkin dari situ kamu sudah menghakimi, merendahkan orang lain, nah itu sudah faktor karena dosa. Emosi juga begitu ya, hati-hati dengan emosi kita. Saya pergi ke satu kampus, saya nggak usah sebut kampus mana. Lalu kemudian ada mahasiswa yang temenin saya. Lalu saya itu ditemukan teman-teman ya. Karena saya waktu ke kampus itu, saya nggak tahu ruangannya di mana. Kayak tadi kan saya nyari-nyari di mana ruangannya. Jadi saya tuh jalan sendiri, naik turun tangga. Saya pergilah ke sebuah corner yang gelap di kampus itu dan sepi. Kan pas hari Minggu waktu itu ya, saya datang melihat di mana ruang persekutuannya. Begitu saya naik, saya kaget di pojok sana ada 2 mahasiswa dengan baju yang sudah acak adul, laki perempuan sudah nggak beres lah bajunya gitu ya. Mereka lihat saya lihat mereka. Apa yang terjadi? Mereka lanjut dong, saya dicuekin gitu ya. Gue yang lari dari atas turun gitu ya. Aduh Tuhan, baru lihat apa saya tadi di atas gitu. Nah setelah itulah kemudian ditemukan saya oleh seorang mahasiswa. Bang, ini ruangannya di sini. Oh, saya tergopoh-gopoh gitu ya. Saya terengah-engah gitu ya. Abang dari mana tadi? Dari atas gitu ya. Terus kemudian akhirnya waktu saya udah tenang, saya jalan sama dia. Terus saya bilang dia, Dek, sorry ya, saya tadi lihat ini loh, di kampusmu di atas itu ada anak yang lagi gitu-gitu ya. Apa responnya? Kira-kira apa responnya?
biasa bang di sini. Emosinya sudah biasa. Udah biasa bang di sini. Ini hari Minggu begini, bang itu di belakang juga lebih rame bang. Saya mikir gitu ya. Kalau kita dalam Tuhan, sebenarnya emosi apa yang harus muncul ya? Hati-hati loh, ternyata emosi kita udah tumpul. Lihat temen nyontek, gimana? Lihat temen nyontek, lu nyontek, sama dong, tos. Boro-boro emosinya. Jadi banyak kali, hati-hati, kita tahu itu dosa, itu di pikiran. Tapi di dalam realita emosi, bisa jadi tidak. Nah itu yang kita mesti belajar. Makanya kalimat di dalam Efesus pasal 4, ada emosi harus dikuduskan. Ya. Bagaimana cara untuk benar-benar berkomitmen meninggalkan dosa kita perbuat berapa kali? Bagi saya sih jangan kapok bikin komitmen deh. Bagi saya, karena abang sadar betul ya, saya bicara ini setelah saya juga menyadari saya juga berkali-kali gagal kok. Dan setelah jadi hamba Tuhan pun masih ada kegagalan. Kegagalan itu jadi bagian perjalanan hidup kita sampai kita ketemu Tuhan. Jadi ketika komitmen dilanggar pun bukan berarti tidak bikin komitmen. Tapi juga jangan bilang gitu, kalau gitu bikin aja komitmen supaya dilanggar. Nggak gitu juga kali. Tapi kalau ada kesempatan buat komitmen, maka buatlah komitmen untuk menjadi satu milestone buat kamu melangkah lagi. Kalau kamu gagal lagi, maka ingatlah, buatlah lagi komitmen, karena kamu tahu kamu mau membaharui hidupmu. Sampai kapan kayak begitu? Sampai Tuhan Yesus datang ya. Kayaknya berat hidup Kristen, tapi itulah indahnya. Karena di setiap langkah-langkah itu kamu akan melihat pertolongan Tuhan. Nah mungkin nanti bukan tidak semakin sering gagal, tapi kamu sudah bisa menang atas beberapa pergumulan. Jadi pertanyaan ini saya hanya ingatkan kepada kita bahwa selalu ingat, disiplin mengaku dosa dan disiplin bertumbuh secara pribadi. Makanya terus bangun relasi dengan Tuhan, baca kitab suci, doa setiap hari. Jangan terjebak dengan masa lalu, tapi maju ke depan. Ingat, yang ke belakang gak bisa diubah. Gue pernah nyontek, gue udah pernah ML sama lawan jenis, gue udah pernah masturbasi, gue udah pernah lakuin ini, gue udah pernah. Itu yang sudah pernah gak bisa diubah. Yang bisa diubah ke depan. Ketika kamu tahu, sekarang saya mau hidup buat Tuhan. Jadi semua agama bicara dosa. Tapi bagi saya, hanya Kristen yang berikan solusi atas dosa. Karena yang lain kasih solusinya apa? Timbang-timbang, lu udah bikin salah, nanti bikin agak benar, nanti timbangannya nanti di surga ditimbang. Kalau logikamu benar, di surga ditimbang, banyakan mana sih hidup itu? Dosa kan? Makanya ada pribadi yang menggantikan kita, menutupi dosa kita dan berkata, aku mau kamu hidup benar. Bukan supaya mengimbangi dosamu, karena aku sudah mati bagimu. Kamu sekarang hidup bagiku. Itu perbedaannya. Kalau betul juru selamatnya Yesus, berarti bukan saya juru selamatnya. Tapi agama-agama yang lain sedang bicara apa? Kamu bikin dosa, lakukan ini. Kamu bikin dosa, lakukan ini. Supaya apa? Supaya kamu selamat. Berarti siapa juru selamatnya? Dirimu kan? Kristen mengatakan tidak. Yesuslah juru selamat. Bagaimana cara belajar teologi filsafat kemudian menemukan bagian yang kurang dari sebuah agama, kemudian bimbang sehingga berpijak dua sisi. Kamu harus cari orang-orang yang belajar hal yang sama dan tetap pegang iman Kristen. Saya pikir itu cara baik untuk juga menolong. Karena bukan berarti gini, antropologi kan sangat senternya manusia. Filsafat juga kan senternya pikiran manusia. Nah itu kan dua hal yang sangat berkembang di abad 19. Antropologi dan filsafat. Nah, tetapi sebenarnya kalau kalian lihat sebelum abad itu, maka semua universitas yang ada di Eropa pada masa yang lalu, dasarnya mother science-nya apa? Teologi. Makanya harus belajar teologi, baru kamu bisa ngerti antropologi dan filsafat. Nah, poin saya adalah sekarang dalam kemajemukan kita melihat sangat luas filsafat berkembang. Yang penting saya adalah apa? Belajar filsafatnya, belajar antropologinya, tapi nggak punya dasar iman, sehingga mungkin jadi bingung juga. Belum lagi mungkin di gereja
di persekutuan juga nggak belajar mendalam ya. Jadi bagian yang kurang dari sebuah agama, saya pikir, karena nanti waktu kamu belajar teologi pun, kamu akan mengerti antropologi dan filsafat. Apakah termasuk dosa itu? Apakah termasuk dosa atau itu bagian dalam rencana Tuhan dalam hidup kita? Saya bukan Tuhan, nanti tanya langsung ya. Ada yang mau tanya sendiri duluan? Titip salam ya. Tapi Alkitab mengatakan Allah tidak merancangkan dosa, Allah tidak berbuat dosa. Kitab Yakobus, sebenarnya ada di slide saya berikutnya tadi. Tapi nggak usah kita ini ya. Jadi kalau buat saya begini, bagi saya Allah tahu ada dosa dan dosa terjadi. Kalau dibilang bagian dari rencana, saya pikir saya berada pada posisi tidak. Bukan dalam arti begini, tidak bukan berarti tapi Allah tidak tahu. Kalau rencana itu kan kayak dia yang merencanakan ya. Tapi karena Allah itu kan kekal ya, kita manusia berpikir dalam waktu. Maka saya tetap meyakini Allah tahu manusia berdosa. Dan bagi saya yang sangat amazed, Allah sediakan jalan keluar dosa. Bagi saya itu lebih menarik. Tapi kalau ditanya apakah Allah yang merencanakan dosa, saya bilang tidak. Sama kayak begini. Ada kan yang suka iseng nanya, kenapa Tuhan ciptakan pohon? Kalau tahu manusia, gara-gara pohon itu kan manusia berdosa. Kan paling gampang gak usah ciptain pohon. Tapi jangan lupa, kalau nggak ada pohon itu, manusia dari mana kita tahu dia makhluk yang bebas? Manusia kan bukan robot. Maka harus ada alat untuk ujian kebebasannya. Nah, alat yang Tuhan pilih pohon. Jangan salahin pohonnya. Tuhan pakai pohon. Kalau misalnya Tuhan zaman modern, bisa aja Tuhan pakai kursi ya. Ini bangku jangan didudukin ya, silakan duduk tempat lain ya. Jadi jangan salahin bangkunya. Tapi apakah berarti Tuhan yang merancangkan dosa? Kalau Tuhan tahu manusia bakal berdosa, kenapa tetap ciptain manusia? Itu kan pertanyaan yang sering tanya ya. Kalau Tuhan tahu manusia bakal berdosa, kenapa Tuhan ciptain manusia? Saya pikir cara pikirmu harus dibalik. Mobil bisa tabrakan nggak? Penciptanya tahu nggak bisa tabrakan? Kok tetap dicipta? Karena dia tidak ciptakan buat tabrakan. Kalau dipakai dengan benar, ini sangat banyak gunanya. Demikian juga manusia tidak diciptakan supaya berdosa, tapi untuk hidup benar. Kalaupun jatuh dalam dosa, bagi saya yang sangat amazed, Tuhan kasih jalan keluar. Makanya John Newton bilang, amazing grace. Mobil tabrakan tinggal dibuang, selesai. Manusia hancur dalam dosa, Tuhan sediakan keselamatan. Itu sangat luar biasa. Oke, cukup? Udah habis pertanyaannya? Oke lah, abang tutup dengan ilustrasi sekolah minggu. Adik-adik, inilah manusia yang diciptakan Allah. Sorry ya, kertasnya nggak putih, saya ambil di situ, nggak tahu. Ini kan kayaknya kertas bekas ya. Saya meyakini ini bekas. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, manusia diciptakan dalam relasi. Karena manusia makhluk relasional. Pertama, relasi dengan Allah. Yang kedua, relasi dengan sesama, diwakili garis yang horizontal. Yang ketiga, relasi dengan dirinya sendiri, dan juga relasi dengan alam di sekitarnya. Jadi Allah sejak awal merancangkan manusia hidup dalam relasi yang indah. Dengan Allah, garis yang vertikal. Dengan sesama, garis yang horizontal. Dengan dirinya, lipatan ke dalam, dengan alam di sekitarnya. Tapi dosa merusak, kalau kita ingat ya. Dan karena dosa itu merusak, maka yang dirusak juga relasi. Relasi dengan Allah hancur, dengan sesama hancur, dengan diri sendiri hancur, dengan alam sekitarnya. Ini gambarannya. Ini yang dosa lakukan dalam hidup kita. Dosa diibaratkan seperti menyobek-nyobek kehidupan kita. Kalau punya kertas macam begini, mau diapain? Buang. Wajar nggak sih kalau manusia udah berdosa, Tuhan buang aja kita? Apa gunanya? Tapi bukan itu rencananya. Makanya tadi abang bilang, yang amazed buat saya, Tuhan tidak buang kita. Tapi Tuhan sediakan
jalan keselamatan bagi kita melalui karya salib Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, Jumat Agung, kesempatan mengingat bahwa dosa serius, tapi juga sama seriusnya Tuhan menyediakan jalan keluar atas dosa bagi kita. Jadi dosa tidak membutuhkan usahamu untuk selamat, karena kamu bukan juru selamat. Tapi percaya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Yohanes 3 ayat 16. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kebenaran-kebenaran yang kami pahami, termasuk di dalamnya karya kasih-Mu yang luar biasa menyediakan keselamatan bagi kami yang sudah jatuh di dalam dosa. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu sungguh nyata, sungguh luar biasa bagi kami. Kami akan menyiapkan hati masuk dalam perayaan-perayaan gereja, Jumat Agung dan Paskah. Di sekolah-sekolah juga kami merancangkan ibadah Paskah. Kiranya ini bukan cuma rutinitas, tapi kami memberitakan Yesus yang menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Dan kiranya makin banyak siswa yang datang dan percaya pada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa dosa begitu mengerikan, dosa begitu menyedihkan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar supaya para siswa, kami semua boleh hidup di dalam kebenaran, hidup bagi Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kami boleh menjadi saksi dari kebangkitan-Mu. Orang-orang yang juga saat ini menyaksikan kebangkitan-Mu bagi dunia. Kami sungguh berdoa, biarlah hidup kami menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk tanya jawab. Tuhan menolong kami. Sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.